Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Halimah dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas C semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah 2 yang diampu oleh Bapak Jefik Zulfikar Hafiz MH. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai konsep harta haram dalam bermuamalah berdasarkan perspektif hukum Islam. Nah, harta haram itu sering sekali dikaitkan dengan bagaimana cara kita memperolehnya. Harta dapat dikatakan haram apabila kita memperolehnya dengan cara yang tidak baik, seperti mencuri ataupun merampok dan lain sebagainya. Lalu ada kedudukan harta dalam Islam. Nah, harta kekayaan dalam Islam ini merupakan milik Allah secara mutlak. Nah, kekayaan termasuk jenis harta yang menjadi kecenderungan manusia terhadapnya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai manusia menyadari bagaimana sebenarnya kedudukan atau status harta yang dikaruniakan oleh Allah. Nah, kedudukan atau status harta berdasarkan Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah harta sebagai titipan. Karena manusia tidak mampu mengadakan yang tiada menjadi ada, oleh karena itu sebagai manusia kita wajib untuk menginfakkan harta yang kita peroleh. Lalu yang kedua ada harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia dapat menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Lalu yang ketiga adalah harta sebagai ujian keimanan. Nah, hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Lalu yang keempat ada harta sebagai bekal atau sarana beribadah. Nah, menurut pandangan Islam, harta bukanlah tujuan utama, melainkan hanya sebagai sarana untuk mencapai ridho Allah, yakni dengan melaksanakan kegiatan seperti zakat, infak, dan sedekah. Lalu ada macam-macam harta haram. Para ulama membagi harta haram menjadi dua bagian. Yang pertama itu harta haram karena zatnya, yaitu yang haram pada asal dan sifatnya. Hal ini menyangkut semua yang diharamkan syariat dengan sebab tertentu pada zatnya dan tidak terpisah dalam segala keadaan seperti minuman keras, babi, bangkai, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada harta haram karena sebab luar. Nah, atau yang sering disebut juga dengan harta haram karena sebab tertentu atau al-muharram bisa babihi, atau harta haram karena cara mendapatkannya, atau al-haram likasbihi. Nah, harta haram yang demikian ini adalah semua yang diharamkan syariat karena persifatannya dan bukan karena asal zatnya. Karena sebab pengharamannya tidak ada pada zat dan hakikat, melainkan datang dari sebab luar yang terpisah dari zat harta tersebut. Lalu pembagian harta. Yang pertama itu ada harta mutakawim dan harta goiro mutakawim. Nah, harta mutakawim ini adalah segala sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara, sedangkan harta goiro mutakawim ialah semua harta yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya, cara penggunaannya, dan lain sebagainya. Yang kedua ada harta misli dan harta qimi. Harta misli ini ialah benda-benda yang ada persamaannya dalam kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. Dan harta qimi ialah benda-benda yang kurang dalam kesatuannya karena tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan. Yang ketiga ada harta istighlaq dan harta istimal. Nah, harta istighlaq ini adalah sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa kecuali dengan cara menghabiskannya. Lalu harta istimal ialah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Lalu yang keempat ada harta manqul dan harta ghairu manqul.
Nah, harta manqul ini adalah segala harta yang dapat dipindahkan atau bergerak. Lalu harta ghairu manqul adalah harta yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kelima ada harta ain dan harta dain. Harta ain adalah harta yang berbentuk, contohnya seperti rumah, pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan harta dain adalah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab, misalnya seperti uang. Lalu yang keenam ada harta al-aini dan harta al-nafi. Nah, harta al-aini ini adalah benda yang memiliki nilai atau berbentuk atau berwujud seperti rumah, ternak, dan lain sebagainya. Sedangkan harta al-nafi ini adalah harta yang berangsur-angsur tumbuh. Nah, harta yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa. Harta al-nafi ini juga tidak mungkin untuk disimpan. Lalu yang ketujuh ada harta mamluk, mubah, dan mahjur. Harta mamluk ialah sesuatu yang masuk ke bawah milik perseorangan atau milik badan hukum seperti yayasan dan pemerintahan. Lalu harta mubah adalah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang seperti air pada mata air, binatang buruan, dan lain sebagainya. Lalu harta mahjur ialah sesuatu yang tidak dibolehkan memiliki sendiri dan memberikan pada orang lain menurut syariat. Nah, ada kalanya benda itu benda wakaf ataupun benda-benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum seperti jalan raya, kuburan, dan lain sebagainya. Yang kedelapan ada harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Harta yang dapat dibagi itu adalah harta yang tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila dibagi-bagi. Dan harta yang tidak dapat dibagi itu harta yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian apabila dibagi-bagi. Lalu yang kesembilan ada harta pokok dan harta hasil atau buah. Nah, harta pokok adalah harta yang mungkin darinya terjadi harta lain, sedangkan harta hasil atau buah adalah harta yang terjadi dari hasil yang lain. Nah, lalu yang ke-10 ada harta khas dan harta am. Harta khas adalah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain dan hanya boleh diambil manfaatnya untuk diri sendiri dan tidak boleh diambil manfaatnya tanpa persetujuan pemiliknya. Lalu harta am adalah harta milik umum atau milik bersama yang dapat diambil manfaatnya secara bersama-sama. Lalu ada dampak harta haram pada masyarakat. Nah, dalam Islam haram itu tidak diperbolehkan karena harta haram dapat berdampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, di antara dampak buruk bagi umat manusia tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu, memakan harta haram adalah ciri khas umat Yahudi. Lalu yang kedua, petaka buruk yang akan menimpa mereka adalah api neraka dengan harta yang haram yang setiap saat mereka masukkan ke dalam perut mereka. Lalu yang ketiga, harta haram adalah penyebab kehinaan, kemunduran, serta kenistaan umat Islam saat ini. Dan yang keempat adalah harta haram yang merajalela, pertanda azab akan turun menghancurkan masyarakat di mana harta haram tersebut merebak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.